Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap gerak, doa mulai. Selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Sugeng Priyadi, Ya, Pak. Dengar mana, Bu? Jeki, Hadir, Pak. Sri Wulandari, Ada Pak. Laili, Hadir. Kurnia, Ica, Hadir. Niken, Hadir. Bayu Abadi. Sakit, Pak. Sakit atau bolos? Katanya sih sakit tapi kayaknya bolos. Oh ya sudah. Kemana tadi lihatnya? Kemana? Kayaknya sama Niswi, Pak. Oh. Ya sudah. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan membahas terkait dengan materi yaitu dasar ilmu ekonomi. Masih ingat nggak materi pada pertemuan minggu kemarin kita bahas apa? Bisa. Bahas motif ekonomi, betul. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dasar ilmu ekonomi, yang mana nanti kita akan belajar bagaimana sih cara memahami fondasi perekonomian melalui sudut pandang lensa ekonomi itu sendiri, teman-teman. Nah, apa itu ilmu ekonomi dan mengapa penting untuk mempelajarinya? Nah, tentu ketika di pertemuan minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan terkait dengan motif ekonomi, pelaku ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi pada pertemuan kali ini tentu Bapak akan mengulas kembali terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu studi pengambilan keputusan. Nah, teman-teman pasti tahu yang namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kemudian studi pengambilan keputusan itu mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan manusia yang tidak terbatas, teman-teman. Contohnya apa? Manusia yang memiliki kebutuhan, yang mungkin kebutuhannya itu hampir mayoritas semua orang itu memiliki kebutuhan itu. Ada yang bisa jawab? Kebutuhan makan, kemudian sandang, dan juga apa? Pangan. Kebalik. Pangan, sandang, dan papan, begitu. Kemudian memahami dunia. Yang kedua itu memahami dunia. Nah, mengapa harga berubah? Mengapa ada pengangguran, teman-teman? Tentu yang namanya kebutuhan ekonomi, harga dan nilai ekonomi itu akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman. Nah, ini juga akan berpengaruh terkait dengan adanya pengangguran. Ketika semua harga itu mahal, kemudian perusahaan pun akan melakukan yang namanya PHK. Nah, PHK itu ditujukan untuk menekan angka pengeluaran. Karena keuntungan itu ketika ditotal-total kok tidak ada untungnya. Oleh karena itu banyak yang namanya pengangguran seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu keputusan lebih baik. Informasi untuk kebijakan publik dan pribadi. Tentu kita sebagai remaja ya, teman-teman masih remaja ya di SMA, pasti semuanya punya gadget ya. Nah, teman-teman pasti membaca tuh informasi-informasi terkait dengan ekonomi, berita tentang ekonomi, kemudian terjadinya ekonomi di sekitar kita itu apa aja, misalkan harga barang naik, harga barang turun, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep dasar. Nah, di dalam konsep dasar itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada kelangkaan, yang kedua itu ada pilihan, dan yang ketiga yaitu biaya peluang. Yang pertama yaitu kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Ada yang bisa jawab? Mas Jeki? Ada kelangkaan di mana suatu sumber daya yang dibutuhkan itu ibaratnya kayak stoknya itu kayak nggak sesuai sama permintaan. Jadi kayak konsumsi minta ini, tapi itu kayak sumber daya itu terbatas gitu loh. Jadi nggak sesuai. Jadi Betul. nggak bisa memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal.
Baik, terima kasih. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Jeki, yaitu dengan sumber daya yang terbatas, itu apakah bisa untuk mencukupi dengan keinginan atau kebutuhan kita sebagai manusia yang tidak ada batasnya. Tentu di sini yang namanya kelangkaan itu tidak bisa kita pungkiri teman-teman, maka harus dialokasikan secara bijak. Nah kemudian yaitu pilihan membuat keputusan atas dasar kelangkaan. Tentu ketika kita ingin membeli sebuah barang misalkan Mas Sugeng kepengen membeli sebuah kebutuhan. Mas Sugeng bukunya itu habis atau tidak memiliki buku untuk menulis kembali. Nah, di satu sisi Mas Sugeng kepengen beli sepatu. Nah, tapi sepatunya itu masih baru, belum begitu banyak yang rusak. Nah, maka Mas Sugeng akan berpikir 2 kali, mana nih yang harus dibeli terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kemudian yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, ruang lingkup dan perbedaan. Nah, teman-teman di sini bisa membedakan terkait dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita bahas juga pada pertemuan kali ini karena minggu kemarin Bapak hanya memberikan judulnya, belum dibahas. Nah, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Seperti yang ditanyakan oleh Mbak Wulan di minggu kemarin, apa itu ekonomi mikro? Yaitu perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Itu mencakup harga, produksi barang tertentu, dan pengambilan keputusan konsumen. Nah, untuk yang ekonomi makro, yaitu kinerja ekonomi secara keseluruhan atau nasional atau global. Secara ruang lingkupnya itu lebih luas teman-teman, yaitu mengenai tentang inflasi dan pengangguran, kemudian ada pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional teman-teman, begitu. Nah, kemudian ada sistem ekonomi, memahami berbagai pendekatan perekonomian. Nah, tentu perekonomian di negara kita itu bermacam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada ekonomi tradisional, yang kedua ada ekonomi komando, yang ketiga ada ekonomi pasar, dan yang keempat itu ada ekonomi campuran. Nah, yang pertama kita bahas tentang ekonomi tradisional. Biasanya itu mungkin teman-teman di sekitar rumah atau di desanya atau di kecamatannya mungkin ada yang namanya pasar tradisional. Begitu, ada ya? Ada. Sering menjumpai atau sering belanja di pasar? Sering ya. Biasanya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Seminggu 2 kali. Biasanya Mas Jeki nih kalau ke pasar itu beli apa kira-kira? Saya beli kebutuhan pokok, misalnya kayak telur, sayuran, mie, dan lain-lain. Baik. Kalau teman-teman yang lain? Coba Mbak Niken kalau ke pasar beli apa? Sayur. Nyetok atau beli 1 kali untuk dimakan hari itu? Nyetok, oke. Kemudian, nah, jadi pasar tradisional itu berdasarkan adat dan tradisi. Jadi di dalamnya itu masih menyediakan barang-barang atau bahan-bahan pokok yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pasar tradisional pun untuk transaksinya itu masih secara uang tunai, belum seperti menggunakan media digital, misalkan ada kris, ada Dana dan sebagainya, itu belum. Nah, kemudian ekonomi komando, itu pemerintah mengendalikan sumber daya. Jadi di sini pemerintah itu ikut berperan dalam ekonomi komando itu sendiri. Kemudian yaitu pasar. Pasar oleh individu dan perusahaan. Nah, yang dimaksud itu dalam skala yang lebih besar. Begitu. Kemudian ekonomi campuran yaitu kombinasi pemerintah dan pasar. Jadi pemerintah sekaligus ikut terjun dan turun tangan, baik itu untuk mengatur regulasi terkait dengan harga barang, kemudian harga pokok yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di suatu wilayah tertentu, teman-teman. Nah, kemudian Nah, kira-kira teman-teman dari materi yang Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Yakin? Coba Bapak mau bertanya sama Mbak Laili. Mbak Laili. Kira-kira tadi Bapak menyampaikan terkait dengan sistem perekonomian tradisional. Coba bisa dijelaskan apa itu? Sistem perekonomian tradisional itu kalau di sebuah negara itu sekarang sudah sangat jarang sekali dipakai karena itu masih menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang.
bidang. Nah, contohnya seperti dalam bidang pertanian. Tadi yang Bapak sampaikan itu ada pasar tradisional ya. Setahu saya itu ada pertanian, Pak. Oh iya. Kemudian Pasar tradisional setahu saya. Oke. Baik, untuk pertanian itu memang sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin. Tapi minggu kemarin sepertinya Mbak Lili tidak berangkat ya. Itu kenapa? Kok nggak berangkat? Begitu. Oke, tidak apa-apa. Betul yang disampaikan oleh Mbak Laili. Nah, kemudian Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Dilihat di depan itu ada mekanisme penawaran, permintaan, dan keseimbangan harga. Nah, nanti Bapak bagi menjadi 2 kelompok, nanti untuk bisa didiskusikan terkait dengan kurva yang ada di depan. Kira-kira maksudnya itu bagaimana ya? Kira-kira kalau kurvanya naik itu artinya apa? Kurvanya turun itu artinya apa? Seperti itu. Silakan bisa berhitung 1 sampai 2. Dimulai dari Mas Sugeng. 1 sampai 2. Ya, 1 ya. Berhitung. 1, 2, 1. Oke, silakan teman-teman bisa memisah. Yang kelompok 1 berada di sebelah kiri Bapak, yang kelompok 2 berada di sebelah kanan Bapak. Silakan. Ayo. Ya. Atur waktu nanti Ayo, silakan. Ayo Mbak Wulan, kelompok berapa? Ini kan 1. Iya, 1 kelompok. Ini main HP mulu Pak. Oh, nanti main HP-nya ya Mas Jeki. Ya, main HP-nya nanti dulu. Nanti dulu main HP-nya. Loh, kelompok 2 mana ini? Ini Pak. Oke, silakan bisa bergabung. Iya. Baik. Ini nanti yang Bapak berikan tugas kepada 2 kelompok cukup yang penawaran dan permintaan saja. Nah, untuk kelompok 1 nanti bisa dijelaskan terkait dengan kurva penawaran, kemudian yang kelompok 2 bisa dijelaskan terkait dengan kurva permintaan, begitu ya. Nanti silakan diskusi terlebih dahulu. Bapak berikan waktu 3 menit, begitu ya. 3 menit. Baik, silakan untuk bisa didiskusikan dengan kelompoknya terlebih dahulu. Baik, silakan bisa didiskusikan. Untuk Mbak Ica nanti main HP-nya ya. Iya, nanti kalau misalkan udah istirahat, Mbak Ica boleh main HP. Silakan didiskusikan. Waktunya masih ada 1 menit. Silakan. Nanti yang sudah selesai bisa maju ke depan. Nanti bisa dipresentasikan terkait dengan yang Bapak tugaskan tadi. Begitu. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Kelompoknya Mas Jeki sudah selesai belum? Belum. Oke, silakan bisa didiskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah selesai, bisa langsung maju ke depan. Begitu ya. Baik teman-teman, silakan untuk kelompok 2 atau kelompok 1 dulu nih yang mau maju. Ya, kelompok 2 silakan Mas Jeki bisa maju ke depan. Ya. Kelompok. Ya, kelompok 2 Mas Jeki, siapa Mbak Ica sama Mbak Laili begitu. Silakan bisa maju ke depan, dijelaskan kurva permintaan tadi ya. Permintaan. Oke, silakan. 1, 2 berarti Pak enggak semuanya. Ya, 1 saja. Oke, jadi kurva permintaan adalah jika harga permintaan
Permintaan, Bob. Iya. Ya, silakan. Yuk, lanjut. Jadi kurva permintaan itu jadi jika Jika harga barang naik, barangnya naik, maka permintaan jika harga barang naik, maka permintaan akan naik juga. Loh ya, turun. Jika harganya naik, Jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Jika- Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Ya, betul ya teman-teman ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali. Baik, sekarang kelompok 1 untuk maju ya. Ya, silakan. Ada Mbak Kurnia, Mbak Niken, Mbak Lola, sama Mbak Sugeng. Mas Sugeng. Ayo silakan. Ya. Ayo silakan bisa maju dan jelaskan tadi penawaran begitu ya. Ayo Mas Sugeng maju. Saya masih. kurva penawaran ya Pak? Ya. Baik, kalau kami mendapatkan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga barangnya naik, ketika harga barangnya naik, maka penawarannya pun akan naik. Dan kalau harga barangnya turun, penawarannya pun akan turun. Ya, jadi yang garis sama. yang sifatnya positif ke sana. Ya. Ini namanya kurva penawaran. Baik, betul ya teman-teman, berikan tepuk tangan. Oke, terus Oke. di sini itu terdapat pergeseran kurva penawaran ya teman-teman dari ini ke ini. Betul Pak? Betul. Udah. Iya, Oke, Pak. terima kasih. Ya, bisa kembali ke tempat. Ya, kenapa Mas Sugeng? Nanti Mas Sugeng kalau misalkan mau ke kantin. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah paham ya terkait dengan hukum penawaran dan permintaan. Tadi dari kelompoknya Mas Zeki, ketika harganya naik maka permintaannya akan turun. Ketika harganya turun permintaannya akan naik. Tapi ketika penawaran yaitu ketika harga barangnya naik maka penawarannya akan naik juga. Begitupun sebaliknya seperti itu. Selanjutnya, nah yang terakhir yaitu kesimpulan relevansi ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi bukan hanya teori tapi juga perlu adanya panduan praktis teman-teman. Kita harus mengimplementasikan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Tentu harapannya ketika teman-teman nanti pulang, teman-teman sudah memiliki bekal ilmu. Jadi ketika teman-teman ingin membeli apa, teman-teman harus bisa memilih keputusan finansial yang lebih cerdas, yang lebih bijak, diprioritaskan berdasarkan dengan kebutuhan yang terlebih dahulu, begitu. Kemudian yang kedua, memahami berita ekonomi dan dampaknya. Tentu era digitalisasi seperti sekarang ini, teman-teman sudah literasinya teman-teman bisa digunakan melalui media digital karena teman-teman juga memiliki gadget semua, begitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu berpartisipasi aktif dalam perdebatan kebijakan. Nah, kira-kira ketika pemerintah nih memberikan kebijakan yang memang memberikan harga atau dampaknya kepada masyarakat itu, maka teman-teman harus bisa menyikapinya secara bijak. Nah, oke teman-teman, pada pertemuan Bapak pagi hari ini Bapak tidak memberikan kuisis seperti minggu kemarin, karena minggu kemarin kita sudah bermain soal dengan implementasi melalui via kuisis. Tapi nanti minggu depan kita akan belajar dengan media yang lain seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Pada pagi hari ini kita membahas tentang dasar ilmu ekonomi. Untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan pelaku ekonomi dan juga kelangkaan. Nanti teman-teman bisa mencari referensi terlebih dahulu, baca-baca terlebih dahulu. Nah, nanti ketika bertemu di pertemuan Bapak minggu depan, nanti Bapak suruh coba untuk menjelaskan berdasarkan pencarian teman-teman. Kira-kira apakah sudah sesuai atau belum? Nanti kita bisa bahas bersama-sama di minggu depan. Begitu ya? Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, ya sudah. Baik,
Bapak akhiri, Bapak cukupkan sekian. Barangkali dalam penyampaian Bapak ada yang kurang, Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Begitu ya? Baik. Oke. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.